Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi hari ini. Pak Miko, gimana menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Sony? Ya, tadi Pak Sony mengatakan bahwa orang yang dengan gejala yang diperiksa PCR-nya, orang yang tanpa gejala dianjurkan untuk karantina, dianjurkan. Orang yang berpendidikan tinggi pasti akan mengerti kalau dia udah kontak dengan kasus. Orang yang berpendidikan rendah apa mau dia karantina. Jadi saya pikir dia orang tanpa gejala, masa saya harus mengkarantina. Tapi itu nggak ada undang-undangnya. Jadi nggak wajib untuk melakukan karantina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa orang yang di kasus yang dilaporkan sejak September 2020, saya tahu bahwa yang diperiksa PCR-nya hanya dalam kontak tracing ya, hanya orang yang dengan gejala. Yang orang tanpa gejala tidak ada, kecuali kalau dia periksa mandiri. Jadi banyak teman-teman saya yang periksa mandiri. Kemudian ya hasilnya memang kalau orang tanpa gejala ditemukan oleh surveillance pasif namanya. Itu orang yang periksa mandiri. Surveillance aktifnya tidak pernah menemukan orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala oleh pemerintah ya tidak pernah ditemukan begitu. Jadi kemudian itu jumlahnya banyak. Jadi kalau seperti itu ya tetap pada proporsi normalnya adalah 80-20. 80 orang tanpa gejala dan 20% orang dengan gejala. Kemudian kontak tracing tadi yang namanya PPKM, kontak tracingnya oleh kader kesehatan dan Pak RW. Saya susuri di Jakarta di mana saja itu nggak jalan Pak. Jadi bagaimana mungkin kader kesehatan melakukan tracing dengan baik kalau dia nggak mengerti tentang kesehatan atau tidak mengerti tentang COVID dengan baik, apalagi Pak RW. Jadi ya saya lemes karena saudara-saudara saya dan teman-teman saya yang OTG tidak pernah didatangi oleh kontak tracer begitu Pak. Saya menangkap ada perilaku juga ya di situ. Tadi kalau Pak Miko menyoroti ada orang yang mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya dia masuk dalam kategori harus yang di karantina. Kemudian juga apa yang terjadi di lapangan ketika tim tracernya begitu ya. Termasuk juga soal vaksin. Pak Sony, saya ke Pak Sony ya sekarang. Soal vaksin gitu kan masih ada perilaku-perilaku masyarakat yang mungkin sudah jelas tadi Pak Sony menyebutkan abai begitu kan. Nah fakta-fakta ini ditangkap juga oleh Satgas dan sebesar apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya makasih Mas Bayu. Dikit saya nanggapi ya. Jadi yang tadi Pak Miko tadi ginilah. Data itu kan memang kami himpun dari Satgas daerah ya. Lalu kemudian kalau misalkan fakta dan data itu nggak sama, coba kita lihat bed occupancy ratio-nya, ya apa sekarang terjadi lonjakan terhadap penggunaan kamar di rumah sakit, tempat tidur di rumah sakit rujukan dan seterusnya kan tidak. Jadi memang kami melihat seperti sekarang Mas Bayu ya, DKI Jakarta itu kepatuhan protokol kesehatannya memang turun. Saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan dalam 2 minggu terakhir turun. Bahkan mobilitas di tanggal 4 April lalu itu setara dengan mobilitas tanggal 24 Desember ketika akan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Jadi itu mengkhawatirkan. Lalu kemudian sekarang mulai diikuti oleh kenaikan kasus. Jadi penurunan tadi sudah terdeteksi gitu loh, diikuti oleh kenaikan kasus. Nah ini juga menjadi PR bagi kita semua Mas Bayu, Mbak Vita, Pak Miko, bahwa ada 5 provinsi kan yang mengalami kenaikan kasus, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, DKI Jakarta, dan NTT. Iya. Nah Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta ini kan sebetulnya daerah dengan vaksinasi yang cukup masif ya. Dan ini memang kemudian mobilitas penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta yang mulai meningkat ini salah satunya selain karena kemarin ada long weekend, juga karena pengabaian turunnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan karena menganggap bahwa dirinya sudah divaksin. Yang terus-menerus kami melakukan edukasi ya kepada masyarakat melalui berbagai sarana. Jadi kami juga sudah membuat tagline misalkan ingat pesan Ibu, masker melindungi kita semua namun tetap 3M ya. Sudah divaksin
tetap 3M, apalagi belum, seperti itu. Jadi kami terus mengingatkan masyarakat karena orang yang sudah divaksin itu satu, dia butuh waktu untuk menciptakan kekebalan atau imunitas. Yang kedua, kan kita tahu bahwa tidak ada vaksin yang efektivitasnya atau efikasi, orang sering sebut efikasi, efektivitasnya itu sampai 100%, kan seperti Sinovac 65%. Jadi memang tidak ada satupun vaksin di dunia yang sampai 100%. Lalu kemudian juga kita kan butuh vaksinasi sampai 70% dari penduduk untuk mencapai herd immunity. Jadi Nah, sekarang kita sudah mencapai tahu, berapa persen, Pak Sony? Kalau memang targetnya 70%. Secara total yang sudah divaksin sekitar 16 juta, Mbak Vita. Artinya Sekitar sekitar 16 juta yang 6%, 10%-an ya? Ya, sekitar itu. Nggak Oke. sampai sekitar 5%-an dan Oke. 6% lah ya. Nah, dari 15 juta itu yang 6,1 juta itu sudah divaksin kedua. Ya, jadi memang ini menjadi target kita. Ada beberapa PR. Yang pertama tentu jumlah vaksinator ya, orang yang menyuntikkan vaksin. Dan yang kedua ketersediaan vaksin ini juga masih kita kejar supaya kita bisa mencapai target herd immunity. Oke, baik Pak Selama Sony. kita belum herd immunity ya belum boleh dong melepas masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dan seterusnya. Oke, saya mau ke Pak Miko kalau gitu. Pak Miko, mungkin itu tadi ada perspektif masyarakat kalau kita bicara mengenai pasca vaksinasi. Tapi sebetulnya parameter untuk pengendalian COVID-19 ini seperti apa? Ya, jadi saya sebenarnya juga tim ahli di Satgas, Pak Sony. Jadi saya tidak menyalahkan Satgas, tapi saya benar-benar berbicara untuk melindungi masyarakat. Ya, karena saya tahu data sebenarnya, jadi saya sedih gitu. Jadi saya sedih dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas, kemudian jadi itu tidak properly begitu atau tidak cukup untuk mencegah kasus COVID di Indonesia. Harusnya PPKM-nya itu harus benar-benar serius. Jadi tidak ada ya kemudian tidak ada pembatasan sosial. Jadi harusnya pembatasan sosialnya benar-benar serius. Apalagi bulan Juli itu akan ada masuk ke sekolah begitu. Jadi menurut saya pembatasan sosialnya akan banyak dipotong begitu. Jadi sekarang ini kalau kita mau masuk bulan Juli sekolah, ya makanya upaya-upaya yang harus dilakukan di Indonesia harus lebih serius. Oke. Jadi kalau menurut saya begitu. Jadi Pak Miko? kalau menurut saya tesnya harus banyak gitu. Kalau Oke. perlu pakai tes antigen. Iya. Nggak usah PCR, tes antigen aja diperbanyak begitu. Oke, sebentar Jadi Pak Miko. harus Sebelum sampai ke sana, saya ingin Pak Miko menanggapi seperti ini. Tadi Pak Sony kan mengatakan bahwa untuk mencapai herd immunity ini harus 70%. Nah, apakah kemudian jika nanti target itu tercapai, artinya COVID-19 ini bisa terkendali atau seperti apa sebetulnya? Parameternya ini apa? Ya. Jadi sekarang itu vaksinasi ya memang bisa mengurangi. Tapi ya, mengurangi itu ya sekarang kan masih jumlah kecil. Kemudian nanti April katanya akan datang, itu akan ada embargo besar lah. Kemudian jumlah vaksin harus diperkirakan itu berapa banyak yang akan divaksin sampai Juli 2021. Itu harus dihitung, harus dibuat roadmap ulang dengan embargo atau penundaan vaksin dari India begitu. Nah kemudian menurut saya ya harus hitung ulang atau di roadmap ulang. Kalau perlu vaksinasi itu harus dilakukan pada daerah-daerah tinggi. Jadi menurut saya tugas Satgas sekarang mengurangi kasus COVID di Indonesia pada daerah-daerah tinggi untuk menjadi dari wabah menjadi endemis gitu. Jadi paling tidak menghilangkan wabah. Oke. Itu karena itu di dalam undang-undang wabah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota begitu. Itu tanggung jawab pemerintah berdasarkan undang-undang begitu. Nah itu kan tadi juga soal vaksinasi nih Pak Sony. Gini, saya mau cerita sedikit lah Pak Sony ya. Kebetulan kan saya sudah menerima vaksin yang kedua gitu. Nah ada beberapa teman rekan lah yang mengetahui itu dan kemudian bertanya seperti ini. Baik, berarti kalau sudah divaksin kamu kebal dong.
atas si virus ini gitu. Nah, pemahaman-pemahaman itu kan nggak cuma satu, dua, meskipun tadi Pak Sony juga sudah sempat bilang, itu kan tugas Satgas setiap hari memberitahukan. Tapi masih ada gap itu gitu Pak di masyarakat. Nah mungkin ini yang menjadi pemicunya. Nah ini gapnya ini apa Pak? Kok sampai masih ada timbul perspektif seperti itu? Ya, jadi Mas Bayu kita punya penduduk yang besar. Seperti India ya, dia berhasil mencapai vaksinasi itu 3 juta orang per hari. Ya, terus kasusnya berhasil turun dari sekitar 10.000 menjadi 900 per hari loh. Tiba-tiba sekarang melonjak di atas 200.000. Nah itu salah satunya karena tadi yang saya sebut sebagai Peltzman effect. Jadi orang itu kayak ini Mas Bayu pakai sabuk pengaman ya kan? Ya. Sabuk ketika dia udah pakai sabuk pengaman cenderung dia bawa mobil lebih kencang. Jadi ketika dirinya lebih aman dia cenderung melakukan tindakan yang lebih ceroboh. Nah ini yang memang secara konseptual itu selalu terjadi pada kondisi di mana orang itu terlindungi lalu kemudian dia berbuat lebih kurang hati-hati. Nah ini yang terus kami dorong bukan hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi dimanapun juga. Nah jadi masyarakat harus paham bahwa tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi ini. Kalau vaksinasi itu sebagai intervensi tunggal selesai semua, India selesai kemarin karena dia sudah, bahkan Menteri Kesehatannya bilang bahwa mereka sudah mencapai herd immunity. Tapi nggak seperti itu karena kan proses di dalam pembentukan kekebalan tubuh, Pak Miko lebih tahu lah. Itu ada butuh waktu proses ya. Lalu kemudian karena efikasi tidak ada yang 100%, maka ada yang sebetulnya tidak tercipta kekebalan di dalam tubuhnya. Nah makanya kita tetap harus butuh intervensi 3M dan 3T. Ya, jadi meskipun nanti 3M, herd immunity 3T itu dan sudah vaksinasi. tercapai ya Pak Sony ya? Artinya tetap akan berdampingan terus 3M itu? Iya, enggak gini. Artinya herd immunity itu kan tercapai bukan hanya di satu negara loh, karena penduduk dunia kan mobile ya, Mbak Vita. Jadi dunia itu makanya kan kenapa distribusi vaksin tuh harus merata, harus adil. Karena apa? Karena kita untuk menciptakan herd immunity kan secara global, bukan hanya satu negara. Kecuali negara tersebut tertutup dari mobilitas dengan negara lain. Oke, baik. Baik, Pak Sony terima kasih, Pak Miko terima kasih sudah bergabung dan berdiskusi pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.